Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat datang teman-teman ya di video aku kali ini dari Santana. Untuk malam ini saya tidak sendiri seperti biasa. Saya ditemani sama Gus Aan, juga teman-teman yang ada di sini. Oke, dalam edisi penelusuran Alas Purwo. Oke, untuk sekarang saya akan bersama Gus Aan, bersama teman-teman juga akan melakukan penelusuran yang ada di belakang saya ini ya. Ini ada situs Kawitan. Itu gimana tuh situs Kawitan? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa, selamat berbahagia. Dan pada malam hari ini kita telah sampai di satu lokasi ataupun di satu tempat yang dinamakan situs Kawitan. Dan tepatnya ada di belakang kita. Nah, sekarang pada malam hari ini sebelum kita masuk sana, alangkah baiknya kita perkenalan dulu. Saya Gus Aan. Ini ada Mas Maman, rekan kita juga. Di sana ada Mas Bayu sama Sabi. Dan di sini Mas Dedi, Ya. mungkin ada yang pengen tahu apa sih situs Kawitan ini. Dan menurut sejarah, kembali lagi ya, kita akan menguak sejarah. Konon ceritanya yang dinamakan situs Kawitan adalah wiwit. Wiwit itu bisa diartikan awal mula. Jadi bisa dikatakan kalau ruang tamu itu adalah pintunya ada di sini. Berarti Alas Purwo ini memiliki pintu gaib ataupun pintunya itu dinamakan situs Kawitan ataupun wiwit asal muasalnya ada di sini. Nah, jadi di dalam ini ada apakah, kok kenapa ornamennya seperti ini, dan inilah kearifan lokal kalau menurut saya itu. Jadi kalau umat terdahulu, agama terdahulu adalah agama Hindu, sehingga mungkin di sini agama terdahulu itu mewujudkan rasa simpatik ataupun apa ya istilahnya, dia merasa seperti memiliki alam sehingga dia itu memiliki niatan baik untuk menjaga kearifan lokal dan dibentuklah seperti candi, seperti pura ataupun apa ini. Dan insya Allah di dalam situ ada peninggalan namanya apa ya, kalau dulu dinamakan candi Kawitan. Jadi candi Kawitan itu sudah habis, sehingga candi Kawitan itu tinggal sedikit, mungkin batuannya tinggal sedikit, dan dirawat oleh saudara-saudara kita yang beragama Hindu. Insya Allah ada di dalam sana, sehingga nanti kalau untuk penelusuran ataupun seperti apakah di dalamnya, kita mohon izin terhadap beliau-beliaunya yang memiliki tugas yang bersangkutan ada di situs Kawitan ini. Saya mohon izin untuk mengeksplor dan semoga kami diizinkan untuk masuk ke situs Kawitan. Dan insya Allah kami beserta rekan-rekan tiada niat selain nggak ada niat apa-apa selain kita itu mengeksplor dan memperkenalkan terhadap semua yang ada di sini. Kita memperkenalkan, semoga hal ini bisa menjadi satu acuan untuk perjalanan spiritual ataupun mungkin wisata religi bagi saudara-saudara kita ataupun teman-teman ataupun pemirsa yang menyaksikan. Kalau untuk tahu seperti apa yang di dalamnya, mungkin kita bisa melanjutkan perjalanan. Jadi Oke. Yuk kita teman-teman ya, kita akan memasuki apa saja sih yang ada di dalam situs Kawitan. oke. Halo teman-teman semua, selamat datang di channel Dedi Santana. Ayo dukung channel ini dengan cara klik subscribe yang ada di bawah. Anda sudah mensupport channel ini terus berkembang. Ingat, subscribe itu 100% gratis. Dan jangan lupa di-share ya. Oke teman-teman ya, sebelum masuk ke dalam sana, ini ada prosesi apa itu namanya, istilahnya minta izin atau prosesi ritualnya. Oke, yuk kita ikutin.
Oke teman-teman ya, sudah ada di sudah ada di dalam situs Kawitan ya. Mungkin Gus Aan bisa menjelaskan ada apa saja yang ada di situs Kawitan ini. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan segala hormat dan segala kekurangan saya mohon izin untuk masuk di sini, dan insya Allah kita sudah ada masuk di dalam situs Kawitan. Di sini yang dinamakan kalau umat Hindu bisa dikatakan sanggah ya. Sanggah kalau orang Jawa bisa dikatakan sitinggil ataupun tempat yang untuk menaruh sesaji. Intinya bukan masalah sesaji, tapi orang terdahulu seperti itu. Orang-orang terdahulu itu sebelum mereka itu mendapatkan apapun dari alam, mereka syukurnya terhadap alam. Ini sebenarnya bagus, kalau mau kita mencari filosofinya bagus. Cuman alhamdulillah selaku kita sebagai umat Islam, kita hanya sebatas meyakini ini hanya sebatas sebagai sejarah dan menghormati ini sebagai sejarah. Jadi gini para pemirsa, nah ini tempat sembahyang bagi para umat Hindu. Jadi kalau beliau itu minta apapun itu melalui tempat ini. Tapi kenapa saudara-saudara kita di sana itu hanya sebatas mendoakan, dan kita tetap mempergunakan syahadat sholawat untuk media kita itu mendekatkan diri terhadap Tuhan yang Maha Kuasa. Terus yang memang ada yang beberapa pemandangan di sini yang sangat pohon konon ceritanya juga sudah ratusan tahun mungkin pemirsa, kalau menyenangkan bisa melihat ini, sehingga kalau rasa hormat orang Hindu terdahulu ataupun umat Hindu pada umumnya, kalau memang disakralkan pasti itu akan diselimuti oleh kain kotak-kotak. Wallahu a'lam, kita tidak tahu niat mereka apa, tapi sebatas mereka tuh hanya menghormati umur ataupun menjadi sebuah saksi bisu di mana candi ataupun situs Kawitan ini didirikan. Gitu Mas ceritanya. Berarti gini Gus ya, apa itu kalau orang-orang mau ke sini berarti memang harus awalnya itu memang harus di sini ya? Iya, Kawitan bisa ya? dikatakan seperti itu. Jadi orang itu kalau mau menghadapi rumah seseorang, dia akan mengetuk pintu terdahulu, sehingga ya inilah wujud kita itu salam berada di dalam situs Kawitan yang ada di Alas Purwo. Ya memang orang itu sebelum melangkah ke sana ya memang seyogianya seperti itulah. Jadi hanya sebatas dengan orang-orang tertentu saja yang mengetahui hal ini, dan mungkin juga bisa menjadi sebuah referensi bagi para sesepuh ataupun tokoh-tokoh supranatural. Kalau mau masuk ke Alas Purwo, alangkah baiknya kita soal dulu ada di situs Kawitan, karena kita ngawiti ataupun ngawali dari sebuah perjalanan spiritual, kita juga harus mengetahui pintu gaib ataupun pintu spiritual yang ada di sini ya. Yaitu di situs Kawitan. Oke teman-teman ya, mungkin saya mewakili teman-teman yang ada di rumah ini Gus ya. Coba ditemenin sekeliling, kita keliling di dalam sini ada apa aja ya teman-teman ya di dalam situs Kawitan ini. Monggo Gus. Bisa. Ini terutama yang memang kita jelaskan. Di sini ada sebuah gentong. Di dalam ini ada sebuah gentong, mungkin bisa dilihat. Jadi adapun fungsi dari gentong ini adalah petirtaan. Kalau orang Hindu itu mau mengambil ataupun sembahyang itu butuh petirtaan, jadi ngambilnya dari sini, dan insya Allah ini diambil dari sumber dari pura yang memang ada di pusat ataupun seperti itu mungkin Mas Edi. Kalau enggak di sebelah sini ada sumur yang terpendam, mungkin ini juga masih aktif. Jadi petirtaan itu ya sama halnya seperti orang Islam, kalau mau melaksanakan ibadah ataupun sembahyang pasti melaksanakan dulu bersuci ataupun berwudu dulu. Di sini adalah tempatnya. Ini ada airnya teman-teman ya, kita lihat sekali lagi. Tuh. Ini ada airnya juga. Tuh, airnya sangat jernih sekali. Ini tuh ada airnya. Seperti ini, dan selanjutnya kita mungkin bisa ke sana Mas. Kemana? Sebelah kanan ya. Kita akan ke sebelah kanan teman-teman. Ini bangunan baru Mas, jadi ya. Ini ini bangunan baru. Mungkin kalau orang-orang di masa sekarang ini, orang-orang di masa ini tidak tahu ini apa. Ini adalah replika dari Candi Bajang Ratu. Ya, jadi replika dari Candi Bajang Ratu. Yang konon dulu pada masa itu Candi Bajang Ratu itu adalah penobatan Guru Bisma Minak Jinggo menjadi ratu pertama. Ini dibentukkan seperti ini karena mungkin dilambangkan ini sebagai daerah
yang memang dulunya dikuasai oleh Mojopahit diserahkan terhadap ke Guru Bisma Minakjinggo sebagai ratu. Di situ dilambangkan sebagai Candi Bajang Ratu. Dan ini orisinilnya ada di Mojopahit peninggalan. Oh, di Majapahit Ya, sana. di daerah Trowulan. Nah, di daerah Trowulan di sana ada bentuk asli dari Candi Bajang Ratu. Dan mungkin pemirsa kalau mau berjalan-jalan daerah Troloyo, desa Troloyo atau Ada di daerah sana. ada di sana ada yang namanya Candi Bajang Ratu. Seperti inilah bentuk aslinya. Tapi ini adalah merupakan replika. Replika ini. Yuk kita jalan. Yuk teman-teman, kita ke belakang ya, posisinya ada di belakang. Oke Gus, kalau ini ya itu apa nama? Apa kayak sangkar-sangkar ini? Kalau ini sebenarnya Sebenarnya gini, apa ya? Ini bisa dikatakan properti Mas Jadi. Jadi bagi saudara-saudara kita kaum umat Hindu, ini adalah properti untuk menaruh sesaji. Oh, menaruh sesaji Ya di sini. Jadi ini mungkin bisa dikatakan juga tempat suci. Makanya ini bukan wilayah ataupun pembahasan kita, ya kita hanya sebatas bisa melihat dan kita menghormati akan Iya. kegiatan ataupun properti dari saudara kita yang umat Hindu. Berarti kan ada waktu-waktunya, kalau mungkin waktunya apa gitu kan di sini pasti Pasti rame ada banget sembahyang ya, seperti upacara pagar besi, Hmm. nyepi ataupun yang lain yang saya kurang tahu untuk masalah itu. Yang pasti di sini banyak alat-alat Banyak ya. ini banyak dipergunakan gitu loh. Yuk kita lanjut ke sana Mas Yudi. Coba. Oh, di belakang situ kayaknya teman-teman ya. Loh, itu ada pintu belakang. Nah, ini pintu belakang pura. Nih ada pintu belakang teman-teman tuh. Oke, kita keliling lagi. Tapi kita nggak keluar lewat belakang, kita keliling lagi. Ini Mas Yudi, mungkin yang diselimuti itu pemirsa, coba bisa dilihat. Dan yang diselimuti itu adalah sisa-sisa peninggalan candi-candi yang lama. Kayak batu-batunya itu. Iya. Terus ya. Iya, ini peninggalan. Konon ceritanya seperti itu. Di peninggalannya ya ini dan juga ada di sini. Oke. Oh, ini. Di sini ini. Ini sisa-sisanya. Ini seperti ini ya, apa itu namanya? Kalau dari segi umurnya itu memang kelihatan lama banget teman-teman. Kalau ini sebenarnya sih bangunan baru Mas Yudi. Entah kapan tapi ini bangunan baru. Cuman yang lama adalah untuk batuan. Oh, batunya ini ya, kayak batu. Tinggal sedikit ini. Ya mungkin Mas Bayu bisa minta bantuan untuk sampean carikan dupa Mas Bayu. Di sini nih. Nih teman-teman ya, pohonnya kalau dari sebelah sini tuh, kelihatan pohonnya tinggi banget. Ini lucu Mas Yudi, ada pohon yang ditunggu oleh bunga dan bunganya ini Bunga sedikit. melati itu? Nah, bunga melati. Walaupun sedikit dia ngoyo untuk tumbuh. Oke. Dan inilah Mas kearifan Oke, lokal. Ini kekayaan budaya yang memang perlu kita pertahankan untuk sebagai apa ya istilahnya, dasar kita untuk mengetahui masalah ataupun hal yang kaitannya dengan situs kawitan di sini. Oke, teman-teman ya, ini kan masih ada di dalam. Mungkin Gusaan gini, ini kan kita lagi ada explore di dalam ya. Mungkin nanti bisa bantu Gus apa yang ada di luar situs kawitan ini untuk mengeksplor. Di situs kawitan tentunya yang terdekat tetap masih di dalam satu situs kawitan. Di sini ada patung ya, ada patung. Bener patung itu patung buatan baru. Cuma sebenarnya ada patung itu sudah lama, tapi dipendam di dalam batu. Yaitu ada di luar, ya? di luar kompleks situs kawitan ini, tapi nggak jauh dari sini. Nanti coba kita ke sana Gus ya. Di situ ada namanya patung dari apa ya, seperti patung kodok gitu loh Mas. Kalau dewa orang-orang mengatakan marabunta. Jadi kalau orang-orang agama tertentu itu diyakini kalau sembahyang di situ bakal mendapatkan sebuah rezeki yang melimpah ataupun kekayaan yang melimpah gitu Mas Didi. Oke, kita bisa lanjut lagi Coba ya. kita bisa lanjut ke sana teman-teman ya. Kita Alhamdulillah
sudah kelar mungkin penelusuran malam hari ini di dalam kompleks situs Kawitan. Sudah saya jelaskan panjang lebarnya pun di situ, dan syukur alhamdulillah kita sudah selesai dalam satu visi ini. Dan untuk berikutnya saya ikut saja terhadap Mas Dedi gimana. Oke, untuk sekarang teman-teman ya, saya akan mengeksplor yang ada di luar situs Kawitan ini. Kan ini sudah di dalam, sekarang eksplor yang ada di luar. Assalamualaikum ya Syekh Khadam. Assalamualaikum ya Syekh Khadam. Sampeyan sinten? Jenengan sinten? Jenengan sinten?